Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku. Sebelum kalian lanjut mendengarkan, jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi di video kali ini aku cuman mau berbicara-bicara saja tentang badan kita yang gemuk ini. Jadi guys, kita tuh jadi manusia tuh harus butuh kesadaran yang tinggi. Kayak misalkan kita tahu nih kekurangan yang ada pada diri kita, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Kita nggak boleh membiarkan diri kita itu jadi terus-terusan seperti itu, nggak ada perubahan. Nih kayak aku nih, badan aku tuh gemuk. Dan aku tuh harus secepatnya menyadari kalau badan aku tuh gemuk. Dan aku tuh harus secepatnya melakukan diet dan olahraga. Supaya apa? Supaya badan aku sehat, supaya badan aku bugar, supaya badan aku tuh bodinya bagus. Nggak yang kayak buntelan kentut. Jadi itu penting banget untuk kita itu sadar sama diri kita sendiri. Dan kita juga harus mengenali diri kita itu seperti apa. Kayak aku nih misalkan, aku tuh ngerasa diri aku itu bau badan. Bau badan terus ketek aku juga bau. Nah jadi itu aku harus menyadari itu. Aku tuh harus sadar kalau badan aku tuh bau, kalau ketek aku bau, jadi aku tuh bakalan secepatnya memperbaiki supaya gimana nih badan aku nggak bau, gimana nih supaya ketek aku nggak bau, supaya orang-orang di sekeliling aku tuh mereka tuh nggak ngerasain baunya, mereka tuh nggak ngerasain apa ya, nggak ngerasa terganggu gitu dengan mereka deket sama kita. Nah jadi aku tuh uh, ya aku tahu nih badan aku bau nih, berarti aku tuh lebih memperhatikan badan aku nih supaya nggak bau lagi seperti apa. Kayak misalkan aku mandi nih, aku sebelum mandi aku misalkan aku luluran dulu. Luluran kan tahu kan bisa melembutkan kulit badan kita, terus juga wangi dari luluran itu kalau menurut aku tuh wanginya wangi banget ya. Nah setelah luluran aku tuh biasanya tuh aku pakai body serum, terus aku pakai hand body biar apa? Biar Maksudnya badan abis kita tuh luluran nggak bau. mandi dulu, Nah guys. itulah pentingnya kita harus sadar sama diri kita harus mengenali diri kita seperti apa. Nah untuk ketek aku, ini aku tahu nih kalau aku nggak pakai Rexona atau nggak pakai deodoran merek apapun itu, sehari aja itu bakalan efeknya tuh bikin ketek aku bau. Nah jadi tuh aku antisipasinya apa ya, aku tuh sadar diri aku harus pakai Rexona atau pakai deodoran supaya pas aku keluar atau aku kerja atau aku main atau aku beli apa, even itu cuman ke warung pun harus pakai deodoran supaya apa, supaya kita juga percaya diri nih kalau kita udah pakai deodoran tuh pasti kita nggak bau kan. Kalau kita nggak bau otomatis kan orang-orang di sekeliling kita juga mereka nggak ngerasa kebauan dan mereka juga nggak ngerasa terganggu dengan bau badan kita. Nah itulah pentingnya kita tuh menyadari diri kita. Nah terus kayak aku ini, akal aku ini tipe yang gampang banget nih berdaki. Itu kan berdaki. Jadi kalau misalkan aku nih keringat aku lagi banyak, ini aku ngerasa tuh daki-daki aku tuh makin nambah. Nah itu apa? Ya itu sempat aku bilang, aku usahain pakai apa? Baby oil untuk menghilangkan daki-daki yang di sini. Itu ngaruh banget kalau lidahku ya. Baby oil. Terus aku pakein lagi misalkan oval. Aku pakein oval. Tapi emang nggak segampang yang itu loh. Kayak aku aja nih udah rutin, tapi tetap aja kan masih kelihatan hitam. Tapi seenggaknya itu mengurangi. Jadi dia tuh nggak yang numpuk banget di sini kotorannya. Jadi kayak kalau kita rutin kan walaupun dia nggak langsung bikin glowing, nggak langsung bikin putih, seenggaknya tuh mengurangi tumpukan-tumpukan daki yang ada di sini kan. Kayak aku nih tahu banget di daerah leher aku ini tuh dia tuh cepet banget berdakinya ya. Jadi aku tuh antisipasinya tuh pakai itu baby oil segala macam. Jadi aku mencegah biar dia nggak semakin gelap. Walaupun emang susah, ini susah. Mungkin karena aku kurang afdol kali ya. Mungkin karena aku jarang. Kalau emang bersihin ini emang malam doang. Jadi kalau pagi tuh enggak. Atau kadang kalau habis aktivitas kayak olahraga atau apa tuh enggak aku bersihin. Cuman kalau pulang kerja, kalau mau mandi aku bersihin. Biar sekalian gitu bersih-bersihnya semuanya. Nah terus
Untuk menghilangkan bau badan juga tuh selain kita pakai wewangian kayak hand body, deodoran, itu juga kita harus siapkan minyak wangi sih, minyak wangi. Jadi supaya kita itu nyaman di diri kita. Jadi kalau kita udah nyaman sama diri kita, terus kita sudah wangi, orang-orang di sekeliling kita juga mereka bakalan nyaman dekat sama kita. Terus kita juga nggak minder, nggak insecure, terus tetap percaya diri. Emang kadang ada sih beberapa orang tuh yang dia tuh nggak menyadari kalau dirinya dia tuh bau badan, bau keteknya. Nah makanya itu kita harus sadar diri sama diri kita. Kita tuh harus sadar kurangnya kita nih apa. Nah kayak misalkan aku juga masih ada ini ya, kayak rambut aku nih, lihat deh, rambut aku tuh rontok parah. Nah jadi harus benar-benar menyadari kalau misalkan rambut kita nih rontok, berarti apa nih yang harus kita lakukan, perawatan apa nih. Kalau aku sih biasanya aku jarang pakai karena emang agak repot sih ya. Aku tuh beli daun jambu biji, jadi emang daun jambu biji itu aku rebus terus aku semprotkan ke area ini kalau sudah kering. Nah itu emang ngefek banget bikin anak rambut aku tuh tumbuh ya. Tapi itu aku tuh malas, kalau untuk perawatan rambut aku masih malas, cuman uh, untuk rambut lepek atau rambut kayak aku kan gampang berkeringat, jadi otomatis rambut ini gampang lepek. Kalau misalkan rambut gampang lepek karena keringat, otomatis dia itu bakalan cepet bau apa, kayak bau rambut yang sudah seminggu nggak dikeramasin, tau kan baunya kayak gimana. Nah jadi itu kayak gimana nih mencegah agar rambut kita tuh nggak bau, nggak gara-gara bau gara-gara lepek, gara-gara keringat, jadi biar dia nggak bau apa, dia pakai vitamin rambut atau nggak pakai serum rambut. Kan itu kan banyak tuh, pakai serum atau pakai vitamin itu kan dia tuh wangi tuh. Nah jadi kita harus merawat rambut kita sedemikian rupa biar dia tuh wangi, biar dia tuh tetap membuat kita percaya diri gitu loh. Intinya itu kita tuh harus menyadari diri kita, kita tuh harus menyadari kekurangan. Ini yang aku bahas itu bukan kekurangan pikiran atau segala macam ya, maksudnya kayak misalkan kita tahu nih diri kita ini, badan kita ini kayak gimana gitu loh, kondisi badan kita tuh bau atau wangi atau gimana nih caranya, gimana nih biar badan kita tuh oke gitu kan. Terus aku juga menyadari kayak tubuh aku nih gendut ya kan, otomatis ya aku harus mempercantik diri aku dengan cara apa, olahraga, diet, supaya aku bisa pakai baju apapun yang aku mau, supaya pakai baju apapun itu cocok, kelihatannya itu pantas, kelihatannya itu nggak kayak buntelan kentut gitu kan. Nah aku juga ada nih kekurangan aku satu lagi apa, kaki aku tuh pecah-pecah, pecah-pecah banget, pokoknya pecah-pecah banget. Nah itu aku kasih tahu ya, solusinya itu satu, kalau aku tuh selalu pakai Vaseline, itu Vaseline cocok banget di kaki aku yang pecah-pecah. Itu bikin kulit kita halus. Biasanya aku tuh sebelum tidur aku olesin. Nah kalau lagi rajin, kalau berangkat kerja aku olesin juga Vaseline. Nah itu bikin kulit kita halus. Sumpah itu bikin kulit kita halus. Cuman emang beberapa terakhir ini aku nggak pakai karena habis, fasilnya habis dan aku lagi males pakai. Ini sebenarnya kalau kita rutin itu bener-bener bikin halus. Nah terus apa nih yang harus kita kenali, bibir nih, bibir aku nih tipe bibir yang kering yang gampang pecah-pecah. Nah gimana sih caranya biar bibir kita nggak pecah-pecah. Nah sebenarnya ada cara yang ya kalian harus cari tahu lah caranya apa, tapi kalau aku tuh biasanya pakai Vaseline yang buat bibir. Vaseline yang buat bibir kalian tahu kan yang kecil itu, sebelum tidur biasanya aku olesin di bibir aku. Nah terus apa lagi nih yang harus kita sadari dalam diri kita, muka ini penting, muka, badan, semuanya penting sih, semuanya tuh penting banget. Kayak muka aku nih, muka aku ini tipe muka yang kusam, kering, tapi ada minyak.
paham gak sih? Jadi kayak di bagian sini tuh muka aku tuh kering, di sini tuh kering. Jadi tuh kalau sampai yang ini tuh kelihatan kayak kerak-kerak putih gitu loh. Atau kayak orang dadiran nggak? Orang dadiran yang ngeces, habis bekas ecesnya tuh di sini tuh kayak ada kering-kering gitu kan. Nah itu kulit kering aku tuh di sini-sini tuh kayak gitu di pipi. Tapi di bagian hidung itu berminyak. Tapi kalau misalkan aku perawatan kayak pakai serum, pakai serum retinol, vitamin C atau sunscreen, itu di aku ngefek ya. Jadi kalian tuh skincarean. Nah, skincarean itu pilih sesuai yang kulit kalian butuhkan aja. Terus kalau bisa ada yang murah tapi hasilnya mantap dan Bepom, mendingan pakai yang murah nggak sih daripada pakai yang mahal tapi nggak Bepom. Kan sekarang kan lagi viral kan skincare mahal tapi ternyata ya gitulah, cuman buat flexing doang. Jadi jangan lupa pakai sunscreen setiap pagi, itu penting banget sih. Nah, jadi kita tuh benar-benar harus menyadari tubuh kita, menyadari diri kita, menyadari fisik kita, menyadari badan kita. Kalau kita menyadari diri kita, kita tuh pasti bakalan memperbaiki kekurangannya. Kita bakalan ngerawat, bukan memperbaiki kekurangan sih, lebih kayak kita bakalan ngejaga diri kita sedemikian rupa supaya diri kita itu terlihat lebih indah, lebih menarik, lebih menawan, terus lebih disukai lagi oleh banyak orang, terus orang-orang juga nyaman. Memang yang aku omongin itu bisa juga 100% benar, bisa juga 100% salah mungkin. Tapi kan aku berbicara sesuai apa yang aku rasakan. Sesuai dari fakta yang ada pada diri aku, ya karena aku jujur aja badan aku tuh keringatnya tuh berlebih banget. Pokoknya setelah mandi pun kadang aku berkeringat lagi. Bahkan misalkan aku depan kipas, terus aku tinggal kamar mandi doang, itu udah bikin aku berkeringat. Otomatis tuh badan aku tuh bau. Ketek aku bau. Jadi aku menyadari itu. Nah, aku harus memperbaikinya. Jadi untuk kalian juga, kalau bisa kalian menyadari diri kalian, apa nih yang harus kalian perbaiki di diri kalian sendiri. Harus menyadari, terutama bau badan sih, itu sih ya, bau badan itu kalian harus menyadarinya. Nah, sekian dari perbicaraan aku, pokoknya pembahasan hari ini tentang kesadaran pada diri sendiri. Jadi kalau kalian setuju, kalian bisa langsung komen aja. Kalau misalkan kalian ada masukan lain, boleh kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari mini vlog aku ya guys. Terima kasih.